Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Apa kabar? Ibu harap kalian semua baik-baik. Pada hari ini materi pembelajaran kita mengenai sakramen baptis. Sebelumnya kita awali dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sang terang dan keselamatan dunia, Firman-Mu adalah terang bagi kami. Pada hari ini kami akan belajar memahami makna sakramen baptis yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan agar kami dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Semoga kami mampu untuk mengalami hidup baru dan menjadi terang bagi dunia. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita masuk ke materi kita. Yang pertama kita harus memahami apa arti dari membaptis. Membaptis berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo yang berarti pembasuhan atau pencucian. Sehingga membaptis berarti membenamkan calon ke dalam air atau menuangkan air ke kepala sambil mengucap atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas kepada para murid untuk membaptis. Matius 28 ayat 19. Nah, untuk anak-anak kami ada beberapa di sini lambang yang dipergunakan dalam sakramen baptis. Yang pertama itu ada air. Air yang berarti membersihkan dari dosa-dosa. Yang kedua ada lilin. Lilin yang melambangkan cahaya Kristus sebagai penerang dalam kehidupan, karena kita adalah anak terang Kristus. Dapat kita lihat dalam Efesus 5 ayat 8. Yang ketiga, kain putih. Kain putih ini yang melambangkan kita mengenangkan Kristus. Artinya bahwa sesudah dibaptis kita mengandalkan kekuatan Kristus dalam kehidupan kita. Inilah lambang yang dipergunakan dalam sakramen baptis. Setelah itu ada pembaptisan, dibedakan menjadi dua. Yang pertama, baptisan dewasa. Baptisan dewasa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Sebagai berikut, kita harus percaya kepada Kristus sebagai penyelamat. Mengikuti pelajaran calon katekumen sekurang-kurangnya 1 tahun. Dan mengucapkan pengakuan iman pada waktu pembaptisan. Yang kedua, baptisan bayi. Beberapa syarat untuk baptisan bayi adalah perlu pendampingan orang tua dan gereja untuk mengucapkan pengakuan iman. Untuk anak-anak ibu ada sini beberapa istilah yang kita jumpai dalam mempelajari sakramen baptis. Yang pertama itu katekumen. Katekumen artinya calon baptis, calon yang mau dibaptis. Yang kedua katekis, yaitu guru pengajar agama dalam gereja. Baru ada katekese. Katekese itu merupakan bahan ajaran, bahan-bahan pengajaran yang mengenai pewartaan tentang Yesus Kristus. Baru ada katekismus. Katekismus itu merupakan kamus atau buku yang mencakup materi pewartaan Yesus Kristus. Nah, dari sakramen baptis itu ada 5 buah atau rahmat dari pembaptisan. Yang pertama,
Baptisan itu merupakan menghapuskan dari segala dosa, menghapus dosa-dosa kita. Yang kedua, kita dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Ketiga, mendapat rahmat pengudusan dan pembenaran yang mempersatukan seseorang dengan Kristus dan gerejanya. 4. Ikut ambil bagian dari tugas gereja. Yang kelima, dimateraikan yang menandakan menjadi milik Kristus selamanya. Ini adalah 5 buah atau rahmat dari pembaptisan dari sakramen baptis. Untuk anak-anak kami, walaupun kita baptisan ini kita memerlukan praktek agar lebih meyakinkan prakteknya bagaimana cara pembaptisan, karena pada saat-saat ini gereja ditutup. Nanti setelah kita kembali lagi ke gereja, bisa kita praktekkan langsung bagaimana kita melihat baptisan dewasa dan baptisan baik. Dan Ibu harap semoga belajar di rumah semakin ditingkatkan, dan kita berdoa semoga kita kembali lagi bisa mengikuti perayaan-perayaan dalam gereja kita, baik itu sakramen-sakramen baptis atau sakramen ekaristi. Karena sudah berapa lama ini kita tidak masuk ke gereja. Kita berdoa semoga persoalan kita sekarang ini, virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi kita. Kita tutup materi kita ini, perjumpaan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu mengenai sakramen baptis ini. Semoga Bapa, kami bisa ikut ambil bagian dari tugas gereja-Mu. Kiranya Bapa memberikan kami ketenangan dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.